Demi membuat konten video di media sosial, seorang pelajar SMP tewas tenggelam di Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban diduga tak bisa berenang karena tersangkut duri batang rotan yang ada di dasar sungai. Isak tangis ibu korban pun tak terbendung setelah mengetahui anaknya dikabarkan tenggelam. Ia berharap anaknya dapat segera ditemukan. Timbul ya nak. Berbekal perahu dan alat seadanya, selama sehari petugas gabungan dibantu dengan warga menyisir lokasi. Akhirnya korban ditemukan tak bernyawa. Menurut saksi, lokasi tersebut memang memiliki panorama yang bagus, namun terdapat galian yang dalam. Kasus yang sama terjadi di Bogor, Jawa Barat. Dua remaja putri tewas terseret arus sungai Cisadane Bogor saat bersuah foto atau selfie di pinggir sungai tersebut. Belakangan ini, hampir semua orang berlomba-lomba membuat konten untuk diunggah di media sosialnya. Ironisnya, banyak yang abai akan keselamatan. Bahkan tidak peduli apakah lokasinya berbahaya ataupun kontennya sendiri yang berbahaya. Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya menjaga diri dari berbagai bentuk ancaman yang membahayakan jiwa manusia. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Menurut para mufasir, ada 5 tafsir dalam ayat ini. Salah satunya adalah masuk menyerang ke dalam pasukan yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Ini artinya umat Islam tidak boleh nekat melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya sendiri, termasuk dalam hal berjuang dan beribadah. Ayat ini diperkuat oleh sabda Nabi SAW, tidak boleh ada bahaya atau tindakan yang bisa membahayakan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam hadis lain, Rasul SAW bersabda, barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Upaya menjaga keselamatan diri ini juga dianjurkan ketika menghadapi wabah penyakit, sebagaimana dikatakan Nabi, kalau kalian mendengar ada wabah ta'un di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun, bila wabah ta'un itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian menghindar dari penyakit itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Berdasarkan hadis ini, Ibnul Qayyim Al-Jauzi menegaskan, membinasakan dirinya sendiri itu bertentangan dengan syariat Islam. Sikap menghindar dari bahaya yang bisa mengancam keselamatan diri maupun orang lain juga dicontohkan Nabi SAW. Peristiwa hijrah sahabat Nabi ke Habasyah yang terjadi pada tahun ke-5 kenabian terjadi sebagai upaya untuk menghindari bahaya akibat siksaan dan tekanan yang dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy terhadap umat Islam. Beberapa teks dan sejarah Nabi ini cukup dijadikan bukti bagaimana Islam melindungi setiap jiwa manusia dari ancaman bahaya yang bisa membawa pada kerusakan, termasuk bahaya akibat berlebihan dalam ibadah. Beragama dan beribadah dalam Islam tidak harus dilakukan dengan menantang resiko atau melawan keadaan yang bisa membahayakan sehingga menimbulkan kesulitan bagi manusia. Al-Quran menegaskan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Islam itu cukup sederhana dan tidak menyulitkan bagi pemeluknya dalam menjalankan ibadah. Kita tidak boleh melakukan ibadah secara berlebih-lebihan dan memaksakan diri. Tetapi juga tidak boleh mengurangi aturan yang sudah ditentukan. Haula adalah wanita salehah pada zaman Nabi SAW. Ia memaksakan diri beramal ibadah kepada Allah. Ia merasa bahwa dengan ibadahnya yang berlebih-lebihan itu menjadikan dirinya mulia di hadapan Allah. Bayangkan, dia tidak tidur di malam hari dan tegak menunaikan salat. Ketika siang hari pun sibuk berpuasa dan tegak berdiri untuk salat. Bahkan duduk tafakur tak kenal waktu. Ia menyangka dengan melakukan demikian itu, dirinya menjadi lebih mulia. Namun sesungguhnya Islam tidak menghendaki seperti itu. Justru apa yang dilakukannya itu menyalahi petunjuk Islam. Bukankah Islam menyuruh umat untuk hidup seimbang dan tidak melampaui batas? Seandainya Islam menyuruh manusia untuk mengejar kepentingan akhirat saja, barangkali Rasulullah tidak menegur haula. Padahal ketika Aisyah memperkenalkan, inilah haula, orang bilang ia tidak pernah tidur malam.
Lalu Rasulullah menimpali dengan heran. Dia tidak tidur malam. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan agar haula beribadah secara wajar, tidak berlebih-lebihan. Karena kewajaran itu akan menghasilkan kebaikan. Meskipun ibadah itu adalah baik, tetapi jika berlebih-lebihan akan menghasilkan kemudaratan dan bahaya.